Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Khamsah, ya, dan bagaimana syakal dari isim yang terletak setelah isim yang 5, yaitu abun dan kawan-kawan. Kita sudah bahas, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa isim yang terletak setelah isim 5, abun dan kawan-kawan, maka isim itu harus jar. Perubahan apapun yang dialami oleh isim 5, ya, dalam hal syakalnya, maka tidak akan diikuti oleh isim setelahnya. Ya, seperti misalkan Abu Zaidin atau Abu Dardai, ya, Abu Dardai. Ad-Dardai dia akan tetap majrur, akan tetap dijarkan dengan kasrah meskipun Abu misalkan kemasukan amil, inna Aba Ad-Dardai tetap Ad-Dardai, tidak Ad-Darda'a. Ya, begitu pula inna akha Zaidin. Ya, Zaidin dia kasrah, ya, karena rumusnya seperti itu. Harus tetap jar. Perubahan apapun yang dialami oleh isim 5, ya, abun dan kawan-kawan tidak akan berpengaruh kepada isim setelahnya. Dia harus isim setelahnya harus jar. Begitu pula kita sudah membahas tentang isim khusus, Fatimatu, ya. Fatimatu misalkan apakah dia ketika kemasukan amil jar apakah harus Fatimati dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sanad hadis, ya. Sanad hadis. Dalam ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, kita membaca hadis, akan kita temukan sanad hadis, ya. Sanad hadis. Contohnya misalkan haddatsani siapa gitu, haddatsani fulanun atau haddatsana fulanun. Haddatsana misalkan Ibnu Mas'ud, haddatsana misalkan Abu Bakar dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini ada kaidahnya, ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa rumus dari apa yang saya bicarakan tadi adalah bahwa isim setelah haddatsani, setelah haddatsana, setelah anba'ana, setelah qala, setelah rawa, ya, itu biasanya isimnya itu harus marfu, harus dalam keadaan rofa, diropakan, ya. Misalkan haddatsani Abu Hurairah, ya. Haddatsani artinya telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah dia diropakkan, ya, karena dia letaknya setelah haddatsani. Atau misalkan haddatsani Zaidun, ya, haddatsani Zaidun, ya, haddatsana Zaidun, telah menceritakan kepada kami Zaidun, si Zaid, ya. Jadi kenapa dun bukan dan, bukan din? Karena dia letaknya setelah haddatsani atau haddatsana. Ya, enggak boleh haddatsana Zaidan, enggak boleh. Atau haddatsana Zaidin, enggak boleh. Jadi mesti diropakan, ya, mesti dun. Haddatsana Zaidun. Begitu pula qala Zaidun, ya, telah berkata si Zaid, ya, enggak boleh qala Zaidan, enggak boleh qala Zaidin. Begitu pula rawa Zaidun, ya, telah meriwayatkan Zaidun si Zaid, ya, seperti itu. Jadi isim yang terletak setelah haddatsani, haddatsana, anba'ana, anba'ani,
qala, rawa, maka dia harus rafa, harus dirofakkan. Tanda rofanya adalah kalau bukan asmaul khamsah, kalau bukan isim yang 5, tanda rofanya dhammah. Ya, kalau tadi seperti Abu Hurairah, ya berarti dia tanda rofanya adalah waw, ya Abu. Nah, seperti itu. Jadi intinya harus dirofakkan. Baik, itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang terjadi ketika ada isim yang posisinya itu, letaknya itu setelah kata sami'tu. Ya, sami'tu. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka maka rumusnya adalah isim setelah kata sami itu wajib mansub, wajib dinasabkan. Tanda nasabnya adalah fathah dalam hal ini. Jadi sami itu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah. Enggak boleh sami itu Rasulullah, enggak boleh. Enggak boleh didomahkan. Ya. Nah, jadi wajib sami itu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah. Ya. Atau misalkan sami itu Zaidan. Ya. Sami itu Zaidan, enggak boleh sami itu Zaidun, enggak boleh sami itu Zaidin. Jadi mesti dinasabkan. Ya, tanda nasabnya adalah fathah. Ya, kalau bukan asmaul khamsah. Ya, seperti itu. Ya, saya ulang bahwa isim yang terletak setelah kata sami itu wajib nasab. Ya, rumusnya seperti itu. Ya. Kemudian perlu saya bahas juga. Ketika ada isim atau fiil misalkan ya, isim ya, contoh isim dulu ya, dia diakhiri dengan waw dan alif, ya, maaf, diakhiri dengan ya yang ada titiknya, tentu saja yang ada titiknya, itu biasanya isim itu biasanya harkat sebelumnya itu biasanya kasrah. Contoh misalkan madrasati, qalami, ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, ya. Khawatir nanti kita ketika membaca bacaan-bacaan yang tanpa syakal kita menemukan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Kalau tidak saya sampaikan, ya khawatir nanti kebingungan, ya. Jadi ketika ada isim yang berakhiran ya, yang ada titiknya, ya, maka ya sukun tentu saja ya sukun, maka biasanya huruf sebelumnya itu kasrah, qalami, kitabi, madrasati dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika sebuah isim itu diakhiri dengan iya tapi tanpa titik, ya, maka syakal dari huruf sebelumnya adalah fathah, ya. Syakal dari huruf sebelumnya adalah fathah. Contohnya adalah sugro, misalkan kubro. Nah, itu ada huruf yang menyerupai ya. Ya, saya anggap menyerupai ya gitu. Tapi tidak ada titiknya. Ya. Jadi tidak ada titiknya. Ya, yang dikenal dengan alif maksurah seperti itu. Nah, ini kubro, sugro. Nah, ini maka syakal huruf sebelumnya itu wajib fathah, nggak boleh sugri atau kubri, nggak boleh. Tapi yang benar adalah sugra atau kubro. Itu. Ya, baik, mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas tentang fiil, ya, tentang fiil. Ya. Jadi pada pertemuan yang awal Fat 1 sampai sekarang Fat 7 itu semuanya berkaitan dengan isim. Insyaallah pada pertemuan 8 dan selanjutnya sampai selanjutnya insyaallah akan saya bahas tentang
hal-hal yang berkaitan dengan fiil atau kata kerja. Ya, baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.